Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cakra Astamayana. Saya Mafian Rizky Ramadhani sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini. Tema kali ini adalah bahaya kurangnya pendidikan seksual di kalangan pelajar dan juga remaja. Topik ini tuh penting banget loh buat kita bahas, karena kurangnya pendidikan seksual di kalangan pelajar dan juga remaja bisa berdampak buruk bagi kesehatan, keamanan, dan juga kesejahteraan mereka. Pendidikan seksual yang tepat bisa membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik tentang hubungan maupun kesehatan mereka. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber istimewa kita. Nomor itu mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Etnawati, SKPNSMKes dari Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Baik Ibu, terima kasih selamat datang di podcast hari ini ya Bu ya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya buat hadir kali ini. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Ibu. Mengapa sih Ibu pendidikan seksual itu penting diberikan kepada pelajar serta remaja sejak saat ini? Baik, untuk mempersiapkan masa depan, pendidikan seksual itu membantu remaja mempersiapkan diri untuk membuat keputusan yang tepat tentang seksualitas dan hubungan mereka di masa depan. Selain itu, juga mengurangi stigma dan diskriminasi. Pendidikan seksual itu dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terkait dengan seksualitas, orientasi seksual, dan identitas gender. Baik Ibu. Baik, selanjutnya ya Bu ya. Apa saja sih Bu dampak negatif yang bisa timbul akibat kurangnya pendidikan seksual di kalangan pelajar maupun remaja itu sih? Baik, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pelajar mungkin tidak memahami tentang kesehatan reproduksi, cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan penyakit menular seksual. Begitu juga pada peningkatan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, seperti kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi dan kesehatan reproduksi dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja. Lalu mengapa ya Bu ya topik pendidikan seksual itu masih dianggap sensitif atau tabu di lingkungan sekolah maupun keluarga? Baik, untuk kultur dan nilai-nilai tradisional, banyak masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional yang menganggap seksualitas itu sebagai topik yang tidak pantas. Nah, di situ terutama di kalangan anak-anak dan remaja, sehingga kurangnya pemahaman, beberapa orang mungkin tidak memahami pentingnya pendidikan seksual atau memiliki kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya diajarkan di dalam pendidikan seksualitas. Gitu ya Ibu ya. Lalu apa ya Bu ya resiko yang mungkin terjadi jika remaja itu mendapatkan informasi seksual dari sumber yang tidak diinginkan atau kredibel? Informasi yang tidak kredibel atau tidak akurat itu diantaranya sebagai sumber yang tidak kredibel mungkin menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan tentang seksualitas yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau perilaku yang berisiko, sehingga persepsi yang salah tentang seksualitas, informasi yang tidak kredibel dapat membentuk persepsi yang salah tentang seksualitas, hubungan, dan tubuh yang dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku remaja. Bagaimana ya Ibu peran orang tua ataupun guru dalam memberikan pemahaman seksual yang sehat kepada anak dan remaja? Pendidikan seksual yang komprehensif, orang tua dan guru dapat memberikan pendidikan seksual yang komprehensif dan berbasis bukti, yang artinya mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi, hubungan yang sehat, dan seksual yang bertanggung jawab. Lalu apa saja sih Bu kesalahpahaman atau mitos yang sering
dipercayai remaja terkait seksualitas? Baik, mitos tentang kehamilan ya, beberapa remaja mungkin percaya bahwa mereka tidak bisa hamil pada percobaan pertama atau bahwa posisi tertentu dapat mencegah kehamilan. Selanjutnya mitos tentang penyakit menular seksual yang artinya beberapa remaja mungkin tidak memahami bagaimana penyakit menular seksual itu ditularkan atau bagaimana cara pencegahannya yang dapat meningkatkan resiko infeksi. Dan juga ada yang dikatakan sebagai mitos tentang masturbasi. Beberapa remaja mungkin percaya bahwa masturbasi tidak dapat menyebabkan masalah kesehatan atau kecanduan, meskipun faktanya masturbasi adalah perilaku yang normal sebenarnya. Dan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menyampaikan pendidikan seksual yang tepat agar tidak menimbulkan rasa malu atau ketidakpercayaan diri atau ketidaknyamanan bagi remaja. Komunikasi yang terbuka dan jujur, ciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk diskusi tentang seksualitas, sehingga remaja yang merasa nyaman untuk bertanya dan berbagai pikiran yang ada. Begitu juga bahasa yang tepat dan sensitif, gunakan bahasa yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman remaja. Lalu sejauh mana Bu pengaruh media sosial terhadap pemahaman remaja tentang seksualitas? Sumber informasi, remaja sering mencari informasi tentang seksualitas melalui media sosial karena mudah diakses dan tersedia di berbagai platform. Pengaruh terhadap pengetahuan penggunaan media sosial itu dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, namun juga dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Lalu selanjutnya bagaimana Ibu ya, seharusnya kurikulum sekolah itu mengintegrasikan pendidikan seksual yang informatif serta bertanggung jawab? Baik, pendidikan seksual yang komprehensif, kurikulum harus mencakup topik-topik seperti kesehatan reproduksi, hubungan yang sehat, seksualitas, dan pencegahan penyakit menular seksual. Selanjutnya, usia yang tepat pendidikan seksual itu harus disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan siswa, sehingga informasi yang diberikan itu harus relevan dan efektif. Lalu selanjutnya, apa saja Ibu ya langkah-langkah yang bisa dilakukan remaja untuk mendapatkan informasi yang benar serta aman tentang seksualitas? Cari sumber informasi yang kredibel, artinya gini, remaja dapat mencari informasi dari sumber yang kredibel seperti situs web kesehatan yang terpercaya, buku-buku tentang seksualitas, dan organisasi kesehatan yang bereputasi baik. Baik, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit closing statement tentang kurangnya pendidikan seksual di kalangan pelajar maupun remaja. Baik, meningkatkan pengetahuan pendidikan seksual itu membantu remaja memahami tentang tubuh mereka, kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, dan hubungan yang sehat. Selanjutnya, mencegah risiko di mana pendidikan seksual itu dapat membantu remaja menghindari risiko kesehatan seperti penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, membangun hubungan yang sehat. Artinya, pendidikan seksual membantu remaja memahami tentang hubungan yang sehat, komunikasi yang efektif, dan bagaimana mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak seimbang. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan hidup. Artinya, pendidikan seksual membantu remaja mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti pengambilan keputusan yang tepat, komunikasi yang efektif, dan tanggung jawab atas diri sendiri. Terima kasih banyak Bu Erna atas penjelasan yang sangat informatif. Semoga informasi tentang kurangnya pendidikan seksual di kalangan pelajar maupun remaja ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua. Dan semoga diskusi ini bermanfaat bagi pendengar kita.
terutama bagi remaja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe podcast Cakra Astamayana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.